Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Topeng Kucing. Jadi guys, film ini dimulai dengan adegan Nobita yang sedih melihat nilai ulangannya. Nilai ulangannya sangat buruk. Lalu Nobita pergi bermain baseball bersama teman-temannya. Karena tidak fokus, Nobita tidak bisa menangkap bola itu. Dia kehilangan keseimbangan, akhirnya jatuh ke lumpur. Giant pun marah, dia mengatai Nobita payah. Sesampainya di rumah, dia juga dimarahi ibunya karena nilai ulangannya yang jelek. Waduh, sial banget Nobita. Nobita pun masuk ke kamarnya. Di sana ada Doraemon yang sedang membaca buku. Nobita melamun sambil memandang ke arah luar jendela. Dia mengeluh mengapa menjadi manusia sesulit ini. Lalu pandangannya melihat kucing yang sedang tertidur di atas genteng. Nobita pun berkata, "Sepertinya kalau menjadi kucing lebih enak ya. Mereka bisa tidur dengan tenang tanpa memikirkan apapun." Doraemon menjawab, "Mereka juga punya kesulitan." Lalu Nobita menjawab, "Apa kesulitannya?" "Mereka sehari-hari merasa senang dan tenang. Aku mau jadi kucing," kata Nobita. Doraemon bangkit lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, kita coba." Doraemon mengambil sebuah alat dari dalam kantong ajaibnya. Alat itu bernama topeng kucing. Lalu Doraemon menjelaskan kalau siapa saja yang memakai topeng itu akan berubah menjadi kucing. Lalu Nobita mencobanya. Tak lama setelah dia memakai topeng itu, muncul bulu serta ekor dan tubuhnya pun menjadi mengecil. Doraemon memberi kaca pada Nobita dan Nobita senang melihat dirinya persis seperti kucing. Doraemon berkata, "Kamu sekarang gak bisa bicara sama manusia lagi dan sebagai gantinya kamu akan mengerti bahasa kucing." Nobita pun pergi dari kamar itu melewati jendela. Nobita berkata, "Dengan ini aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang payah ini." Lalu Nobita mendatangi ibunya yang sedang menjemur baju. Lalu dia berkata, "Ibu, terima kasih sudah mencuci bajuku." Namun bahasanya tak dimengerti oleh ibunya. Dengan geli ibu Nobita pun mengusirnya. Lalu Nobita pergi terbirit-birit. Di jalan dia bicara sendiri. "Ibu tak mengerti bahasaku. Aku sekarang benar-benar menjadi kucing," kata Nobita. Lalu Nobita melompat ke atas pagar, lalu ke genteng. Dia berleha-leha di atas genteng sambil berkata, "Enak sekali menjadi kucing." Lalu pandangannya teralih ke arah tumpukan kardus bekas. Lalu dia menghampiri tempat itu. Sesampainya di sana, dia masuk ke dalam sebuah kardus. Dia pun berleha-leha lagi dengan senang. Lalu menggaruk-garuk kukunya ke kardus. Perutnya bunyi, dia lapar. Nobita menghampiri rumah Shizuka. Kebetulan sekali Shizuka akan keluar. Melihat ada kucing di depannya, Shizuka kegirangan. Nobita pun mendekati Shizuka sambil mengeong meminta makan. Shizuka masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Nobita menunggu dengan tenang karena ia berpikir Shizuka akan memberinya makan. Namun Shizuka datang dengan mainan kucing di tangannya. Dia mulai menggerakkan mainan itu, mau tak mau Nobita bermain dengannya. Shizuka melihatnya dengan gemas. Nobita pulang dari rumah Shizuka. Dia tidak mendapatkan makanan, sedangkan perutnya sangat lapar. Lalu dia berpapasan dengan segerombolan kucing yang akan menuju ke sebuah tempat. Nobita pun mengikutinya. Dia melewati berbagai tangga hingga akhirnya sampai di tempat tadi. Di sana terdapat banyak sekali kucing. Mereka saling mengobrol. Nobita mulai mendekati mereka. Lalu muncul kucing putih. Dia berkata kalau pertemuan ini diadakan untuk saling berbagi informasi tentang makanan. Mereka mulai berkenalan. Kucing putih itu bernama Nyantaro. Lalu di pertengahan mereka mengobrol, datang kucing hitam besar. Nyantaro berkata kalau kucing hitam besar itu bernama Kuro. Dia sudah lama tinggal di kota itu. Lalu Kuro mengendus-ngendus dan mendekati Nobita sambil menggeram dan berkata, "Aku mencium bau manusia di tubuhmu. Kamu pasti kucing peliharaan kan?"
Nobita menjawab, tidak. Namun Kuro malah menerkamnya dan terjadilah keributan. Nobita terkapar. Kuro meninggalkannya dan Nyantaro mendekatinya sambil menanyakan keadaannya. Lalu Nobita pun berkata, ternyata di dunia kucing juga ada yang sifatnya seperti Giant. Terdengar bunyi perut Nobita. Nyantaro pun mengajaknya untuk mencari makanan. Mereka berada di sebuah lorong jalan. Nobita menunggu Nyantaro yang sedang mencari makanan. Terdengar bunyi berisik dari arah Nyantaro. Nobita pun bertanya pada Nyantaro apakah dia baik-baik aja. Nyantaro datang dengan tikus mati di mulutnya. Dia berkata, ayo kita bagi dua makanan ini. Melihat itu Nobita terkejut dan menolak sambil berkata, ayo kita cari makanan lain, aku tahu tempat di mana makanan enak berada. Rumah Suneo. Ibu Suneo memberikan sebuah makan Perancis untuk Suneo dan kucingnya yang sedang bersantai. Kucing itu tak menyentuh makanannya, sedangkan Suneo dia dengan senang hati memakan coklat dari ibunya. Suneo meninggalkan tempat itu untuk mengambil minum. Coklat yang tadi dimakannya jatuh. Nobita senang melihat coklat dan dia bersiap akan memakannya. Namun Nyantaro mencegahnya. Dia berkata kalau kucing makan coklat bisa mati. Nobita kaget, lalu Nyantaro mengambil ikan yang gak dimakan oleh kucing Suneo. Aksi mereka ketahuan Suneo, dia pun mengejar Nobita dan Nyantaro. Mereka berhasil kabur, lalu mereka membagi makanan tadi di dalam semak-semak. Nyantaro memberikan bagian Nobita ke Nobita. Nobita bersiap akan memakan makanan itu. Dia berusaha memakannya menggunakan tangan namun tak bisa. Sudah berbagai cara dia lakukan namun tetap tak bisa. Akhirnya dia pun mengajak Nyantaro untuk mencari garpu dan sumpit. Nyantaro bingung sambil berkata, Nobita, sebenarnya kamu itu kucing apa? Mereka memasuki toko Giant. Di sana terlihat Giant yang sedang membaca buku. Nyantaro mengalihkan perhatian Giant membuat Nobita leluasa untuk mencari garpu. Namun baru saja memanjat rak, Nobita menyenggol sebuah panci hingga Giant marah lalu menangkapnya. Nyantaro berhasil kabur, dia mengambil garpu dan keluar dari toko itu. Nobita pun sama, dia berusaha kabur dengan mencakar wajah Giant. Akhirnya mereka berdua bisa kabur dari amukan Giant. Lalu Nobita dan Nyantaro kembali ke tempat semula. Nobita mulai memotong ikan itu menggunakan garpu, membuat Nyantaro melihatnya terbengong dan berkata, kamu emang kucing pintar Nobita. Nobita hanya bisa tersenyum. Lalu setelah selesai, mereka bersiap akan memakan makanan itu. Namun terdengar bunyi dari balik semak. Muncullah seekor kucing oranye besar. Kucing itu berkata, kalian sedang apa di sini? Di sini tempat kekuasaanku. Mereka pun segera pergi karena tak mau mencari gara-gara. Di jalan, ketika mereka akan mencari tempat makan, Nobita melihat seekor gagak mendekatinya. Nyantaro pun dengan cepat mengusir gagak itu. Karena musuh terbesar kucing adalah gagak. Mereka mencari tempat persembunyian namun tak menemukan. Mereka selalu diusir karena setiap tempat yang mereka datangi memiliki penguasa. Gagak itu mendekati Nobita, berusaha memakan Nobita, namun gagak itu malah mematuk topinya hingga membuat Nobita berubah menjadi manusia. Gagak itu terkejut lalu pergi. Di belakangnya, Nyantaro mencari Nobita. Nobita memanggilnya untuk mendekat, namun dia malah pergi. Nobita pun di dalam hati mengucapkan terima kasih pada Nyantaro. Nobita pun pulang ke rumahnya. Dia merasa cukup untuk menjadi kucing dan sekarang dia lapar sekali. Di jalan, dia berpapasan dengan Kuro, kucing hitam besar yang galak sedang dikejar seorang pria karena ketahuan mencuri. Jalan buntu, Nobita pun datang menghadang pria yang mengejar Kuro tadi lalu berkata, kucing juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, jadi biarkan saja. Namun bukannya berterima kasih, Kuro malah menyakar Nobita. Lalu dia kabur dan pria tadi mengejarnya. Nobita aneh dengan sifat Kuro. Lalu dia pun kembali ke kamarnya dan bercerita ke Doraemon kalau kucing pun tetap mempunyai masalah mereka sendiri. Dia belajar dari Nyantaro dan Kuro. Dia berjanji mulai sekarang dia akan menjalani hidup seperti Kuro dan Nyantaro yang tetap bertahan meskipun banyak masalah yang melandanya. Doraemon terharu mendengarnya, namun rasa harunya hilang ketika Nobita berkata, melelahkan sekali jadi kucing, sekarang waktunya tidur. Doraemon berkata, katanya mau hidup seperti Kuro dan Nyantaro,
kenapa kembali bermalas-malasan?" Lalu dengan santai Nobita menjawab, "Menjadi Nobita juga memiliki kesulitan. Kalau mau protes jadi Nobita dulu, Doraemon hanya bisa pasrah." Dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye bye.